Oke, selamat datang di podcast Pojok Sehat Puskesmas Karangan 1. Halo semuanya. Pagi ini kita kedatangan tamu, narasumber kita yang akan membahas tentang kesehatan gigi dan mulut. Dokter Lain, perkenalkan dulu dok. Halo, assalamualaikum semuanya. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Dr. Gigi Lain Halimah, biasa dipanggil Dr. Lain. Saya Dr. Gigi di Puskesmas Karangan 1. Halo semuanya. Hai. Nah, hari ini kita mau membahas kesehatan gigi dan mulut nih dok. Banyak ya dok kasus-kasus tentang awal mula kejadian penyakit, beberapa penyakit lah ya. Beberapa penyakit itu yang awal mulanya dari sakit gigi. Mungkin gigi berlubang atau nyeri-nyeri gigi gitu. Nah, itu bagaimana pendapat dokter? Suatu penyakit yang tiba-tiba ada. Diagnosanya ya, awal mulanya dari gigi gitu. Bisa ya, ada beberapa penyakit yang memang berkaitan dengan gigi ya. Bahkan di penelitian tuh juga ada penyakit jantung yang ditemukan di jantungnya itu ada bakteri Streptococcus mutan, yaitu bakteri yang dominan di gigi dan mulut. Bakteri itu ada ketika orang tersebut punya sakit gigi kayak gitu. Jadi gigi yang lubang itu karena ada bakterinya nih. Jadi bakteri itu mengeluarkan produk-produk bakterinya dia, terus kemudian dialirkan menuju aliran darah, kalau nggak dia lewat nerve atau aliran saraf itu, dan dia menuju ke jantung, ke paru-paru, kayak gitu. Nah, itu ciri-ciri awalnya tuh kayak gimana ya dok? Kalau kita sebagai manusia awam nih, kita biar aware gitu loh. Ciri-cirinya gimana sih kalau ini tuh udah harus ke dokter gitu? Ciri-ciri dari gigi ya, berarti ya. Maksudnya sakit giginya, iya. Kalau teman-teman ngerasa kok giginya ngilu kayak gitu, terus misal makan manis atau makan minum sesuatu yang manis, terus dingin, panas, rasanya kok ngilu, sakit kayak gitu, sebelum yang sakit sampai kepala sakit nyut kayak gitu, cuman kayak aduh kok ngilu ya, itu segera ke dokter gigi aja. Karena gigi yang ngilu tuh bisa jadi penanda awal ya, pasti ada sesuatu nih, entah itu giginya kekikis, entah itu ada yang lubang kecil, entah itu salah gosok gigi kayak gitu tuh bisa. Dari awal itu dulu aja. Oke, terus kita membahas mitos dan fakta nih dok. Boleh. Nah ini kan kalau anak-anak nih SD mungkin ya, kalau giginya lepas, kalau yang bawah kita buang. Iya, dibuang ke atas. Nah gitu, itu mitos atau fakta dok? Itu mitos lah ya, biar semangat aja kali ya adik-adik, dia dilepas giginya biar tumbuh, nanti dibuang ke atas kayak gitu ya. Sebenarnya kalau kita nggak ada suatu penyakit tertentu, pasti gigi itu ada tumbuh, yaitu di dalam. Yang misal anak-anak itu sebelum usia 6 tahun tuh nggak kelihatan giginya, nanti ketika giginya tuh lepas, ada di dalam tulang itu, nanti dia akan lama-lama akan keluar sendiri kayak gitu. Biasanya dimulai sekitar umur 6 tahunan kayak gitu kurang lebih. Oh gitu, berarti untuk anak-anak tuh itu mitos ya, jadi nggak usah terlalu dipercaya gitu ya. Nggak apa-apa. Oke, next nih dok, ada pertanyaan juga nih. Kalau mengenai behel, ya kan banyak nih muda-muda, anak-anak muda ini pakai behel itu karena fashion dok. Nah itu bagaimana dampaknya mungkin atau efek kedepannya dok? Sebenarnya behel fashion tuh nggak ada ya. Behel fashion tuh biasanya orang-orang masangnya di salon gigi. Iya gitu betul ya. Salon gigi, tukang gigi kayak gitu ya. Sebenarnya nggak ada. Behel fashion itu ya cuman istilah mereka aja. Sebenarnya itu berbahaya sekali karena ketika kita menempelkan sesuatu ke dalam gigi, apalagi itu bracket ya, bracket terus dipasang ada wire-nya atau biasanya kawat itu tadi, biasanya ada yang bilang kawat Thailand lah, entah apa Thailand kayak gitu-gitu, ada yang karet Thailand juga kayak gitu. Itu sebenarnya enggak ya, itu cuman ya istilah-istilah mereka aja. Enggak ada, itu sebenarnya enggak aman karena ketika masang sesuatu di dalam mulut terus ada pergerakannya dari karet itu tadi, pasti akan berdampak walaupun bentuk kecil ya. Pasti akan nanti ada perubahan gigi, terus kemudian giginya bisa goyang, giginya bisa lubang yang awalnya enggak ada apa-apanya nih. Karena kan pasang behel terus
bersihnya susah kan nih, nah Iya. itu malah bisa jadi lubang juga bisa kayak gitu. Jadi ya bahaya, nggak usah aja. Tuh ya, didengerin ya netizen semuanya. Oke, terus ngomong-ngomong penyakit nih dok. Kemarin kan ada nih yang lagi viral ya, cabut gigi bungsu, tapi habis itu meninggal. Nah itu lebih dari satu kasus juga dok. Banyak pertanyaan juga yang itu ya. Bagaimana itu dok? Saya juga sempat ngikutin itu ya karena beritanya rame ya di Indonesia. Jadi selama kita itu nyabutnya di dokter gigi sesuai SOP dengan keadaan yang fit, sehat, pasiennya tuh sehat, gak ada penyakit bawaan, gak ada penyakit tertentu, insya Allah cabut gigi itu aman. Misalkan dia ada hipertensi, berarti itu tensinya tinggi ya, itu gak boleh cabut dalam keadaan tensi tinggi. Terus kemudian pasien tersebut punya penyakit diabetes atau kita kenal sebagai penyakit gula, ketika gulanya tinggi itu juga nggak boleh cabut gigi. Terus ketika pasien tuh punya sakit jantung atau sakit bawaan yang lain, autoimun segala macam, terus kemudian ada penyakit darah, itu juga nggak boleh. Terus ada pemeriksaan lebih lanjut, ketika hasil labnya dan hasil pemeriksaan penunjangnya baik, insya Allah cabut gigi baik kayak gitu. Sebelum cabut gigi juga biasanya kan harus diperiksa dulu ya. Banyak dari dokter itu yang sebelum cabut gigi pasti dikasih obat dulu. Kadang pasien kan agak ngeyel gitu, nggak apa-apa dok, langsung cabut aja, saya sehat kok, saya nggak apa-apa. Nah fungsinya pengobatan sebelum cabut gigi itu ya nanti mengurangi resiko infeksi yang terjadi ketika dia cabut gigi kayak gitu. Jadi bakterinya dimatiin dulu baru dicabut kayak gitu. Oh, kalau cabut gigi bungsu itu harus tindakan mestinya di dokter gigi umum itu bisa ya dok? Sebenarnya cabut gigi bungsu itu ada kompetensi dokter gigi umum bisa. Jadi kan ada beberapa kelas ya, kalau apa namanya odontektomi, yaitu pencabutan gigi bungsu. Ada kelas 1A, 1B, 1C kayak gitu. Nanti bisa di googling, intinya tuh giginya ketika dia tumbuh sempurna, terus ketika dia tumbuh sebagian, ketika dia nggak terlihat sama sekali, atau dia posisinya tegak, vertikal, horizontal, angular kayak gitu tuh ada teorinya semua. Ketika dia kelas 1A itu terlihat giginya dan dia horizontal, vertikal biasa, itu bisa dicabut oleh dokter gigi umum tuh boleh, nggak apa-apa. Waktu kita pendidikan dulu koas itu juga ada requirement itu, berarti kita boleh melaksanakan ya. Kayak kita apa namanya, kemarin juga ada kita kan juga ada evaluasi terus ya antara dokter gigi kayak gitu, itu juga boleh dilakukan selama itu aman, selama pasien nggak ada masalah atau apa-apa, nggak ada penyakit bawaan apa-apa, terus sesuai SOP, insya Allah aman. Berarti kita tidak usah khawatir ya dok, kita harus ke rumah sakit, kalaupun kita perlu ke rumah sakit, tapi kalau kita ke puskesmas bisa ya kita ke puskesmas ya, gitu betul. Ya. Kalau di sini sih saya selama ini memeriksa pasien ketika dia itu gigi impaksi ya itu namanya ya, jadi giginya di belakang sekali, terus posisinya susah, pasti saya rujuk sih. Ketika di sini nggak bisa diselesaikan, pasti akan saya rujuk kayak gitu. Dan itu pasti aman semua. Ya, terus tipsnya nih dok, untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut biasanya seperti apa? Untuk tipsnya sendiri sebenarnya sederhana, mulai dari rumah dulu ya, diri sendiri. Yang paling gampang itu adalah gosok gigi minimal 2 kali sehari. 2 kali sehari itu minimal ya, minimal. Tapi ya nggak usah 5 kali kayak gitu, nggak usah. Minimal itu 2 kali, pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur kayak gitu. Dan gosok gigi itu ada caranya, nggak sembarangan. Karena kalau ketika kita gosok giginya sembarangan, nanti juga apa namanya, merusak gigi juga atau merusak gusi. Jadi ada teknik-tekniknya, bisa dicek di YouTube puskesmas juga. Oh ada. Ada, nanti bisa dicek. Oke, nanti bisa disertakan link di bawah ya. Oke, siap. Ada linknya nanti di bawah ya, bisa dicek. Ada cara gosok gigi yang benar. Selama kita gosok gigi yang benar, nanti insya Allah gigi bolong nggak ada, terus karang gigi juga nggak ada. Terus kemudian selain gosok gigi, pakailah juga dental floss atau benang gigi. Benang gigi di toko-toko retail sudah ada, boleh dicari. Nanti fungsinya itu dia membersihkan sela-sela gigi yang ada misal ada makanan susah diambil tuh pakai benang gigi itu bisa.
Jadi nggak perlu dicutek-cutek. Oh, sudah nggak pakai tusuk gigi ya sekarang. Jangan, Oke. jangan nanti mending pakai benang gigi, dia lebih aman seperti itu. Terus selain itu rutin kontrol ke dokter gigi setiap 6 bulan sekali biar diketahui nih ada masalah apa dalam gigi dan mulutnya, terus ada karang gigi atau enggak, bisa untuk pemeriksaan rutin lah ya biar tahu kondisi mulutnya. Kalau tidak ada keluhan juga harus rutin ya dok? Iya dong, nggak apa-apa, dirutinin aja kayak general check up gitu ke dokter gigi bagus kalau kayak gitu. Iya, iya. Terus kemudian makan makanan bergizi seimbang atau kalau zaman dulu namanya 4 sehat 5 sempurna ya. Oke. Itu juga berfungsi untuk mempertahankan kesehatan gigi dan mulut. Kemudian kurangi dan hindari makanan-makanan yang manis. Makanan manis, makanan lengket itu dikurangin karena itu bakteri suka ya kalau kayak Iya, makan ini makanan biasanya manis. anak-anak ya dok ya. Betul, itu dikurangin biar nanti giginya bagus. Selain itu juga ada makanan bersoda yang terlalu asem, itu juga bisa lama-kelamaan giginya rusak juga bisa. Jadi ya makan makanan yang sehat aja. Nanti insya Allah kesehatan gigi dan mulutnya baik semua. Oke. Cukup bincang-bincang kita hari ini. Oke. Sudah menambah banyak wawasan ya tentang kesehatan gigi dan mulut nih. Terima kasih dok atas waktunya yang sudah diberikan. Sama-sama. Sampai jumpa di lain waktu. Bye.